Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agripedia, kembali lagi dengan saya Rama Sobrin di program Agrisphere Podcast We Learn Grow Together. Oke, kali ini Sobat Agripedia gimana kabarnya yang di rumah? Di sini kita akan menampilkan hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di episode sebelumnya mungkin kita bakal ngomong bareng akademisi, ngomong bareng teman-teman mahasiswa agribisnis di UNU Yogyakarta. Nah, kali ini kita kedatangan dua bintang tamu nih. Kita kedatangan sama ada Mas Barok, ada Mas Dias juga di sini. Nah, kali ini kita bakalan diskusi kecil-kecilan, bahas tentang isu-isu yang ada di dunia pertanian maupun di agribisnis. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau nanya kabar nih. Gimana kabarnya Mas Barok, kabarnya Mas Dias nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, gimana nih Mas Dias kabarnya hari ini? Baik, panas Alhamdulillah. juga kan. Panas, buminya memanas. Memang panas ya, memang panas sih. Memang sekarang panasnya itu gak karuan. Oke, di sini mungkin kita bakalan bahas isu-isu terkini, terus isu-isu tentang agraria dan dunia pertanian ya Mas. Mungkin boleh kita masuk dengan isu yang sekarang itu lagi banyak dibahas sama anak-anak di dunia pertanian, aktivis-aktivis agraria juga, itu bahas tentang yang ada di Papua, yang dengan biasanya disebut dengan All Eyes on Papua gitu. Iya. Nah, mungkin Mas Barok, Mas Dias, gimana nih lihat keadaan saudara kita yang di Papua nih, yang berada di Papua dan tanah yang seharusnya mereka kelola terus diekspansi menjadi perkebunan sawit. Gimana nih pandangannya, mungkin mulai dari Mas Barok dulu. Oke. Sebenarnya kalau di suku Auyu, saya juga kemarin itu nggak terlalu mengikuti ya awalnya. Tapi ketika ramai tentang gugatan mereka ke kalau nggak salah ke MA ya, mereka mengajukan gugatan ke MA yang saat ini sedang berproses, itu baru kan ramai. Iya. Kemudian habis itu setelah isu tagar tentang on ice all eyes on Rafa, kemudian nggak lama kemudian tentang Papua juga naik karena banyak juga aktivis-aktivis yang menyuarakan jangan hanya kita menyuarakan konflik-konflik yang ada di luar, kita juga perlu menyuarakan beberapa konflik yang ada di dalam. Kalau dibaca sekilas sebenarnya tipe-tipe konflik seperti yang ada di Papua ini adalah konflik yang kerap dijumpai, yaitu konflik antara pemerintah yang dalam hari ini sebagai regulator memberikan izin kepada perusahaan, kemudian berdampak kepada munculnya perlawanan dari kelompok etnis ya. Perlawanan ini juga tidak muncul tiba-tiba karena mereka terganggu tanah adat yang mereka kelola bertahun-tahun turun-temurun mereka jaga, kemudian diberikan hak konsesinya kepada perusahaan sehingga dialihfungsikan untuk lahan produktif. Nah, ini kan mengganggu pendapatan perekonomian serta kultur yang telah dijalankan oleh komunitas adat tersebut. Nah, itu mungkin pembukaannya dulu, nanti bisa dilanjut. Ya. Memang konflik-konflik yang gitu sering ditemukan ya. Sering ditemukan. Tipikal. Ya, tipikal. Dan mungkin menurut saya memang menariknya itu cara gugatan yang dari masyarakat Papuanya itu yang menarik di depan gedung MA nih. Gimana nih Mas Dias tentang All Yes on Papua ini? Iya, kalau dari aku sih, gini, aku ngelihat Papua, konflik di Papua karena memang mereka saudara-saudara kita terbantu sama kita gitu ya, karena no viral no justice gitu ya, tidak ada keadilan tanpa viral kadang gitu, harus viral dulu baru ada keadilan gitu kan, polisi bertindak ketika dia diviralkan dulu. Sama tadi sama Mas Barok bahwa konflik tenurial atau konflik perebutan penguasaan sumber daya, tanah dan agraria itu kerap terjadi dan seringkali berhadapan dengan masyarakat adat gitu ya. Masyarakat adat. Terus kalau aku melihat dari konflik Papua kemarin 36.000 hektar gitu ya. Itu adalah proyek food estate gitu yang sebenarnya sudah dilakukan. Sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum pemerintahan kita gitu, dari zaman rezim Soeharto pun gitu, itu sudah dicanangkan gitu dari Papua, Kalimantan dan sebagainya. Cuma akhirnya Papua meletup gitu ya, maksudnya kita publik semuanya juga nggak terima ketika Papua itu akan dikonversi atau dialihfungsikan sebagai hutan
perkebunan atau lahan perkebunan, karena hutan Papua adalah hutan yang paling, maksudnya dia disebut juga sebagai penjaga iklim gitu ya. Hutan-hutan primer yang benar-benar masih tersisa sebagai kalau bahasa gampangnya adalah paru-paru gitu ya, paru-paru dunia itu. Itu ya hanya ada di Papua gitu. Kalimantan dan Sumatera semuanya hampir mungkin sudah dialihfungsikan gitu sebagai hutan tanaman energi, hutan industri, hutan perkebunan dan sebagainya gitu-gitu. Iya benar sih Mas, kalau bicara tentang konflik-konflik agraria seperti ini sebenarnya udah dari zaman rezim Soeharto dulu, dari mulai revolusi hijau, pembukaan lahan seperti kayak pembangunan buat ya ketahanan pangan itu udah lama jadi program pemerintah gitu untuk mencanangkan bahwa ya, sebenarnya krisis pangan itu udah menjadi isu-isu global gitu, dan banyak negara-negara yang berlomba-lomba buat menjawab persoalan global ini tentang krisis pangan. Nah, mungkin bagaimana menurut Mas Dias, menurut Mas Barok itu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua itu seharusnya gimana buat bisa menyelamatkan mereka dari ekspansi seperti itu? Mungkin dari Mas Dias. Gimana ya? Kalau mau gini, aku membayangkan bahwa masyarakat Papua, masyarakat adat versus dengan negara gitu ya. Sorry gitu. Terserah nanti kalian ngeditnya gimana gitu ya. Bahwa masyarakat Papua bertentangan dan dia yang dilawan adalah satu perusahaan dan dua justru negara gitu. Melalui aparat gitu ya. Melalui aparat TNI, militer dan polisi. Sangat susah gitu. Sekalipun dia melakukan kampanye menggunakan baju adat gitu ya di depan MA, ya yang hanya mungkin publik yang bisa membantu gitu, bisa membantu. Maksudnya jalur advokasi kan bisa melalui itu tadi, pengaruhi pandangan publik gitu, selain melakukan advokasi di misal litigasi gitu ya. Pengaruh publik juga menentukan gitu ya, melalui petisi dan sebagainya gitu. Kalau sendiri gitu nggak bisa gitu, yang dilawan perusahaan dan negara barangkali gitu kan. Gimana nih Mas Oke, Barok? aku nyambung ya. Iya sih. Sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat Auyu ini udah dikatakan ideal ya Mas. Soalnya mereka menggandeng aktor-aktor lain dari CSO, Civil Society Organization, untuk membantu mereka melakukan advokasi. Jadi bahasanya mereka sudah melakukan upaya-upaya yang ada melalui upaya hukum, upaya negosiasi dan lain sebagainya. Dan itu dibantu oleh organisasi sipil yang lain. Itu adalah cara-cara yang ideal daripada cara kekerasan, dan mereka sudah menempuh beberapa cara seperti itu. Ditambah lagi karena terjadi semacam kemandekan dalam proses advokasi tersebut, maka akhirnya mau nggak mau akhirnya ramai di media juga, karena kalau sebenarnya istilah no justice no viral no justice itu kan sebenarnya sindiran ya, tapi menjadi peribahasa yang lumrah atau pameo yang lumrah kita dengarkan, padahal itu sebenarnya sindiran yang harusnya tidak kita glorifikasi, tapi justru menjadi kritik bersama. Nah, dalam proses advokasi ini karena terjadi kemandekan itu tadi, kemudian akhirnya ramai. Dan itu kayaknya keputusan yang terakhir di MA juga masih menunggu ya. Masih menunggu. Nah, ini saya mau membahas tema besarnya sebenarnya. Jangankan melawan negara sebagai institusi ya, kalau sudah dalam tanda kutip berkehendak ingin membuat proyek, katakanlah melawan aktor-aktor tertentu dari negara, baik itu pejabat atau apa, kadang-kadang pengadilan itu tidak bisa melihat perkara secara objektif, apalagi negara sebagai institusi yang memiliki wewenang. Sebenarnya negara memiliki proyek seperti food estate dan lain-lain itu sebenarnya bagus. Dan paradigma yang sering dikedepankan seperti ini, ya kita akan mengorbankan 1-2 suku untuk keseluruhan masyarakat. Biasanya kan alibi atau pembelaan dari pemerintah seperti itu. Karena nggak mungkin kalau semuanya nggak mau untuk daerahnya dikorbankan, itu nanti kan ya
kita mau membangun sistem pangan itu seperti apa di lahan yang mana seperti itu. Tapi itu juga perlu dikritisi ya. Kenapa kemudian harus bersinggungan dengan masyarakat adat? Kemudian sebelum pemberian izin itu kan harusnya ada proses dialog terlebih dahulu di masyarakat. Nah itu kita juga kurang terinformasi ya apakah itu sudah dilakukan. Kemudian apakah di suku itu semuanya sudah diajak bicara atau orang-orang tertentu atau seperti apa sehingga meminimalisir terjadi seperti ini. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini artinya kan ada miskomunikasi atau tidak adanya gap atau mungkin juga ada ada keputusan secara pihak dari pemerintah yang menunjuk satu tempat untuk dijadikan food estate. Sementara kalau memang dibutuhkan lahan sebenarnya kan pemerintah bisa mencari lahan-lahan yang lebih dalam tanda kutip tidak bersinggungan dengan kepemilikan dari masyarakat adat atau komunitas masyarakat, lahan yang lainnya yang belum dikelola. Tapi kalau kita ngomongnya agak melihat bigger picture-nya juga, kalau nanti solusinya merambah hutan juga kurang pas, nanti juga akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Nah, artinya pemerintah harus lebih bijak lagi melihat persoalan tentang pangan ini untuk melihat opsi-opsi lain selain food estate, selain deforestasi dan lain-lain seperti itu mungkin. Iya, kalau ngarahnya ke kayak program-program pemerintah yang mendukung ketahanan pangan kayak food estate ataupun memang banyak alibi-alibi yang mengarahkannya ke ini sebagai solusi, tapi harus memikirkan masyarakat adat gitu. Sedikit yang saya tahu itu kayaknya ada beberapa jenis hutan gitu, kayak ada hutan pemerintah, hutan adat maupun hutan yang bisa dikelola oleh pemerintah. Atau gimana nih menurut Mas Dias sama Mas Barok, apakah negara kita udah kekurangan lahan buat membangun infrastruktur pertanian gitu, kayak seperti food estate itu? Apakah hutan-hutan pemerintah itu udah habis semuanya, atau kenapa harus mengarahkannya ke itu hutan-hutan masyarakat adat gitu, hingga adanya konflik sampai itu menjadi yang viral juga di media publik juga? Karena ya nggak salah sih kalau bahasanya no viral no justice itu memang berlaku untuk sekarang ya. Kayak penjajahan di Palestina pun juga itu kan udah jauh dari sebelumnya, itu semua masyarakat belum banyak yang tahu. Setelah itu viral naik di media sosial kayak Instagram, TikTok maupun yang lainnya, media sosial lainnya, itu baru semua mata publik itu terbuka akan kemanusiaan yang terjadi di sana, penindasan ataupun genosida gitu yang terjadi di sana. Nah, seperti juga yang sama kayak di Papua gini. Mungkin udah banyak ya, jauh sebelum itu konflik-konflik di Papua tentang konflik agraria ini udah berlaku gitu. Nah, mungkin kenapa pemerintah itu memilih untuk mengelola itu hutan masyarakat adat gitu? Apakah memang secara itu memang boleh dikelola atau enggak gitu? Gimana pendapatnya? Mungkin dari Mas Barok. Oke. Untuk sebenarnya untuk masyarakat, pengelolaan masyarakat adat, nah ini juga perlu di-clearkan dulu terlebih dahulu. Kadang-kadang seperti ini. Pendataan di pemerintah juga kadang-kadang bisa dikatakan bagus nggak bagus. Jangan-jangan ini ditunjuk itu nggak tahu kalau situ itu memang wilayah adat. Itu juga bisa terjadi. Karena memang administrasi di negara kita juga masih belum oke. Tapi setelah ketahuan harusnya kan ada langkah-langkah yang serius oleh pemerintah untuk membatalkan, karena sebenarnya kan yang memberikan izin konsesi kan pemerintah, dan pemerintah itu juga punya bukan hanya punya wewenang untuk peningkatan ekonomi kemudian untuk membangun sistem pangan, tapi juga melindungi hak hidup masyarakat, melindungi masyarakat adat juga bagian dari pemerintah, sehingga pemerintah sebagai pemegang otoritas sebenarnya tinggal mengkoreksi kalau memang itu bersinggungan dengan adat. Kemudian kalau kita ngomong yang lain tentang alternatif opsi lahan ya sebenarnya kan kita bisa mencari konsesi-konsesi yang telah diberikan terlebih dahulu sebelum-sebelumnya ya, yang dulu diberikan kepada pengusaha tapi belum dioptimalkan atau dianggap komoditasnya kurang produktif dibanding dengan komoditas pangan yang hari ini urgent atau sedang kita butuhkan. Itu sebenarnya kan bisa dalam tanda kutip ditarik oleh pemerintah kalau memang tidak produktif atau memang komoditasnya sudah tidak menjual untuk digantikan seperti itu. Atau sebenarnya solusi yang
mungkin agak susah tapi menarik adalah memberdayakan para petani itu sendiri. Karena kalau isu food estate itu nanti kan isu yang terbesar adalah penyediaan sumber utama karbohidrat, yaitu beras. Nah, beras itu kan ya ujung tonggaknya adalah petani. Dan petani itu harus diberdayakan sedemikian rupa, masalah permodalannya, masalah ketersediaan pupuk, bibit, sehingga mereka lebih produktif. Dan masalah-masalah seperti ketersediaan air juga perlu diperhatikan, dan masalah-masalah yang melingkupi tata kelola pertanian itu harus dibereskan. Itu bisa menjadi solusi daripada kita membuka lahan baru seperti itu. Gimana nih Mas Dias, apakah memang hutan adat itu menjadi alternatif buat infrastruktur pembangunan pertanian di negara gitu? Masalah-masalah, kalau menurut ya masalah-masalah tenurial di masyarakat adat gitu, satu karena belum ada kepastian hukum gitu masyarakat adat bahwa hutan ulayat gitu ya, hutan ulayat atau hutan milik adat itu adalah hutan yang tidak boleh diapa-apakan. Dan sayangnya terkadang negara atau pemerintah gitu ya menganggap bahwa tanah yang tidak memiliki legalitas atau sertifikat, misal mudahnya itu adalah milik negara, sekalipun itu termasuk sebagai hutan ulayat misal. Nah, itu yang sering jadi konflik tenurial gitu atau bahkan konflik agraria gitu. Dan soal food estate gitu ya, sebenarnya banyak kritik gitu, banyak kritik tentang pengadaan food estate di Kalimantan dan di Papua. Dari awal pengadaan food estate waktu pemerintahan Soeharto yang dia membuka 1 juta hektar lahan hutan, terus dilanjutkan oleh SBY dengan program MIVE-nya, dan dilanjutkan dengan presiden Anda gitu ya saat ini, Jokowi, membuka lagi lahan food estate. Dan masih belum banyak dokumenter atau catatan jurnalis yang mengatakan bahwa program itu tidak memberikan dampak apa-apa terhadap peningkatan kualitas pangan gitu ya. Dan banyak kritik oleh kalangan aktivis bahwa pembangunan sistem pertanian terpusat itu cenderung lebih banyak menghasilkan kerugian gitu. Distribusinya lebih jauh, cost modalnya lebih banyak karena harus membuka lahan gitu dan sebagainya. Dan ini akan dilanjutkan di Papua yang 36.000 hektar, walaupun kasusnya kalau 36.000 hektar itu adalah sawit gitu. Sawit itu pun juga termasuk sebagai produk pangan gitu, karena nantinya akan dijadikan minyak gitu ya, minyak goreng dan sebagainya gitu. Tapi kalau dilihat dari program-program food estate, sebenarnya dari sedikit yang saya tahu ya, kayak program di zaman Soeharto itu kayak Indonesia sempat menjadi lumbung pangan dunia. Di mana di zaman Soeharto dulu zaman itu kita menjadi lumbung beras gitu, kayak Soeharto mengirimkan beras kisaran berapa ton gabah kering itu ke Afrika gitu. Itu beberapa program kayak gitu juga seharusnya dilanjutkan hal-hal yang baik. Namun kan kalau memang ada deforestasi di situ, pembukaan lahan yang luas, terus sampai menyenggol ke masyarakat adat juga, itu kayak ya kita banyak kasus-kasus agraria yang gimana itu udah memakan korban, bukan hanya korbannya hutan tapi korbannya juga orang gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan memang nggak jadi pandangan publik juga kalau itu udah viral, terus orang-orang yang ngerasain ini udah gak wajar, ini konflik kayak gini sampai memakan korban gitu. Sebenarnya banyak-banyak konflik-konflik lain juga. Nah, gimana nih kalau dari kita nih sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa yang fokus di dunia pertanian nih, seharusnya kita itu memandang isu tentang agraria, deforestasi maupun yang food estate, yang program yang hampir berhasil ini tapi gagal, itu kan seharusnya kita sebagai mahasiswa ini memposisikan diri kita gimana nih Mas Dias? Kalau aku ngeliat gini, food estate tuh kalau dari zaman Soeharto adalah upaya berasisasi gitu, berasisasi secara nasional gitu, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memakan beras. Orang yang nggak makan beras itu adalah orang yang tertinggal, kolot, terbelakang gitu. Dan itu kan
Terus akhirnya dilanjutkan dengan revolusi hijau gitu, revolusi hijau. Dan karena ada apa namanya pengelolaan apa program revolusi hijau, akhirnya pengelolaan pertanian menjadi sangat teknokrat gitu ya. Maksudnya orang-orang itu hanya berfokus pada bagaimana peningkatan produktivitas gitu, bagaimana menggunakan pupuk kimia yang cocok gitu, bagaimana menggunakan apa rekayasa genetika gitu tanpa melihat bagaimana pemberdayaan petani dan sebagainya. Nah, kalau sebagai mahasiswa pertanian gitu ya, sebagai mahasiswa agribisnis melihat bahwa upaya food estate adalah upaya untuk melakukan berasisasi gitu, bahwa setiap orang harus makan beras gitu. Padahal kita juga belajar soal diversifikasi pangan gitu kan, bahwa pangan di Indonesia tidak hanya beras gitu, masyarakat adat, masyarakat pedesaan banyak loh yang mengkonsumsi sumber karbohidrat lain gitu. Ditambah nanti misal ada, karena isu-isu ketahanan pangan gitu ya, food estate itu ya juga, kalau kata Pak Jokowi gitu ya, kalau kata presiden Anda itu, bahwa food estate itu juga negara-negara di dunia itu sekarang takut bagaimana nanti krisis pangan gitu kan, karena ada perubahan iklim atau bahkan krisis iklim gitu. Nah, akhirnya dirumuskanlah food estate atau lumbung pangan terpusat gitu. Nah, itu ketakutan itu yang akhirnya dilanjutkanlah program lumbung pangan terpusat gitu. Dan akhirnya itu justru malah meninggalkan bagaimana kearifan lokal gitu ya, budaya lokal, bahwa orang Indonesia tidak hanya makan beras gitu. Orang Indonesia tidak hanya makan beras, banyak yang makan ubi, jagung, sorghum bahkan gitu. Itu menurutku tidak hanya ketahanan pangan gitu, diupayakan juga adalah kedaulatan pangan. Setiap orang bebas dan berdaulat, dia akan memproduksi apa dan dia akan memakan apa. Gitu. Contoh kayak misal di Papua tadi ya, kita ngobrol di Papua. Ada tulisan bagus dari peneliti gitu, ada lembaga namanya FIAN gitu, bahwa food estate di Papua adalah usaha pembiaran kematian oleh pemerintah. Bahasanya bagus banget. Kerusakan biopolitik, bahwa pemerintah itu menciptakan kehidupan dengan mematikan kehidupan. Gitu. Jadi food estate gitu ya, atau lumbung pangan di luar Jawa gitu, itu diproduksi dan akan dikonsumsi oleh orang-orang Jawa. Orang-orang yang ada orang masyarakat adat gitu, Kalimantan, Papua, itu, dan sebagainya di luar Jawa itu hanya dijadikan sebagai lumbung-lumbung pangan gitu, yang produksinya akan dilimpahkan kepada orang-orang di kota gitu, atau mungkin di Jawa gitu. Dan itu adalah, kalau kata peneliti di FIAN itu usaha pembiaran kematian, menciptakan kehidupan dengan mematikan kehidupan. Kalau kita bahas Buffendigel, bahwa itu adalah usaha pembiaran kematian oleh pemerintah. Ngeri kali ya, bahwa kematian itu dibiarkan. Karena bahkan beliau juga nyebut gini, food estate gitu, dengan menghilangkan hutan-hutan masyarakat dan menggantikannya sebagai kebun sawit, adalah membuat kehidupan dengan mematikan kehidupan. Kita di sini hidup gitu ya. Jadi sawit, beras dan sebagainya itu kan adalah konsumsi orang-orang, bisa dibilang masyarakat kota gitu ya. Masyarakat kalau menggunakan geografis mungkin Jawa gitu ya. Mungkin Jawa. Untuk menghidupi sini gitu, untuk menghidupi orang-orang yang ada di Jawa, tapi dia mematikan orang-orang yang ada di pusatnya, justru malah di Papua gitu. Karena orang-orang Papua adalah orang-orang yang, atau masyarakat yang mengkonsumsi sagu gitu, dan itu tidak didapatkan dengan membuka lahan, karena memang udah ada lahannya gitu ya. Sementara beras gitu, menurutku kayaknya kalian, maksudnya Sobirin juga tahu deh bahwa pangan gitu ya, proses pengolahan budidaya panganan pokok itu, beras adalah yang paling sulit gitu prosesnya dibandingkan dengan proses komoditas pangan yang lain gitu. Bayangkan beras harus membuka
membuka apa namanya lahan hutan gitu ya untuk menanami beras. Sementara masyarakat Papua bukan masyarakat yang budayanya adalah makan beras, gitu. Budaya dalam artian dia proses apa namanya proses menghasilkan, dia proses memproduksi itu bukan produksi beras gitu, sagu gitu. Jadi orang-orang yang memproduksi beras di Papua itu bukan orang Papua gitu. Bukan orang-orang Jawa yang dikirim ke sana gitu, atau bahkan ada juga dokumentasi yang orang-orang militer gitu, TNI yang justru malah karena budaya orang Papua itu bukan bertani beras gitu, atau beras yang kayak kita tanam di sini gitu. Sama kayak di Kalimantan. Oke, makan padi cuma bukan sistem budidayanya tidak seperti sawah yang ada di sini gitu. Itu salah satu kelemahan food estate seperti itu. Dan sangat tajam tuh kritik dari Vian bahwa membiarkan kematian. Karena benar gitu. Catatan BPS gitu ya. Teman-teman juga pasti membaca soal stunting gitu ya, gizi gitu. Bahwa di tahun 2010 itu Bovendigul atau beberapa kota di Papua itu sama sekali tidak pernah masuk sebagai 10 provinsi dengan dengan jumlah stunting tertinggi. Tapi setelah 10 tahun kemudian gitu, Bovendigul, Kerom dan sebagainya atau provinsi-provinsi di Papua itu selalu masuk di urutan ketiga sebagai jumlah stunting tertinggi. Dan Vian temuan itu mengatakan bahwa ada korelasi antara perubahan lahan gitu ya, alih fungsi lahan, konversi lahan menjadi tanaman industri atau tanaman perkebunan itu juga mempengaruhi gitu. Itu sejalan dengan jumlah stunting. Bayangin saja gitu. Karena masyarakat Papua akhirnya dituntut untuk mengkonsumsi makanan-makanan industri, Indomie, micin, Masako dan sebagainya gitu. Dan itu diperparah gini. Teman-teman pernah lihat YouTube nggak? Sorry. Sebenarnya pernah lihat YouTube nggak? Orang-orang militer gitu yang bertugas di Papua atau dokter atau guru yang dikirim ke Papua, dia menukarkan Indomie gitu. Oh iya. Indomie dengan komunitas lokal. Jadi orang-orang itu dia rela menukarkan lobster, udang, ikan dengan dua bungkus Indomie. Gimana nggak mau stunting gitu kan? Dan anehnya orang-orang itu menganggap bahwa ini modernitas gitu, ini kemajuan. Bahwa kalian tuh harus makan Indomie gitu. Itu kan di framingnya gitu loh. Gimana nggak stunting loh, simpelnya gitu loh. Gimana nggak stunting gitu. Terus mereka mereka tercukupi buat masalah tentang nutrisi, dari mulai protein, karbohidratnya sendiri dia udah berasal dari hutannya sendiri. Makanya mereka sebenarnya nggak butuh makanan-makanan yang seperti makanan instan gitu. Memang beberapa video itu ada yang kayak dokter ataupun TNI yang memang mereka menukarkan komoditas lokal itu dengan bahan-bahan pokok yang biasa dinikmati oleh orang-orang yang seperti kita gitu. Sehingga gimana nih Mas Barok, misalnya kita memposisikan diri kita sebagai mahasiswa pertanian nih, mahasiswa pertanian melihat konflik agraria yang sampai cuman yang saya bilang tadi gak cuman menuntaskan hutan tapi orang juga dituntaskan gitu tuh. Kan itu menurut ya udah gak wajar lagi itu konfliknya seperti itu. Nah, sebenarnya aku mau melanjutkan penjelasan dari Mas Dias. Ada dua keyword penting yang tadi diucapkan, yaitu berasisasi sama tadi lupa aku terakhir. Tapi ngobrol tentang berasisasi sama kedaulatan pangan. Itu dua keyword penting. Hari ini kan kita masih berkelindan pada diskusi tentang ketahanan pangan. Padahal ketahanan pangan itu satu step di bawah kedaulatan pangan, Mas Ian. Nah, ngomong ketahanan pangan ini kan sebenarnya balik-balik lagi adanya food estate atau kegiatan-kegiatan upaya pemerintah itu masuknya ke berasisasi. Nah, itu kalau kita mau jujur dan mau mengkoreksi kebijakan yang lalu, kita sebenarnya harus merujuk kepada kebijakannya Soeharto yang berasisasi itu tadi untuk ketahanan pangan. Itu harus dikoreksi. Karena apa? Karena satu komoditas itu selain susah, kemudian juga harus didistribusikan ke seluruh Indonesia, dan itu juga membutuhkan resources yang besar karena cuma satu komoditas.
nanti juga ada kerentanan ketika terjadi bencana atau apa. Mereka itu yang terbiasa untuk mencari sumber apapun, sumber makan apapun dari sekitar. Kalau terjadi bencana alam, akses kayak penerbangan, akses jalannya terputus, mereka nggak bisa dapat pasukan logistik. Yang harusnya logistik itu nggak perlu mereka cari jauh-jauh, itu tersedia di sekeliling mereka. Nah, ini sebenarnya ini yang harus direformasi. Jadi semacam kayak reformasi budaya. Jadi budaya pendefinisian makan itu harus makanan olahan yang difabrikasi, kemudian makanan pokok utama itu adalah beras, itu harus dikoreksi habis-habisan. Kemudian tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, solusinya nggak harus food estate. Banyak solusinya, yaitu tadi memberdayakan petani, menciptakan iklim industri, bukan industri ya, semacam iklim regulasi untuk pro terhadap petani. Dan sebenarnya daripada mempekerjakan atau memberikan proyek pangan ini kepada industri, mending kan kepada masyarakat. Uangnya langsung didapatkan di masyarakat, dan nanti penyerapan tenaga kerjanya juga bagus daripada nanti masuknya ke industri. Bukan berarti kita kita anti terhadap industri, kemudian bukan berarti kita juga anti terhadap pengelolaan yang ada di industri. Biasanya kalau industri kan kebanyakan pakai mesin dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bagus, tapi kan kita juga punya problem tentang ketenaga kerjaan. Nah itu. Kemudian kita juga punya problem banyak petani yang usianya sudah senja. Ketika mereka tiba-tiba mata pencariannya berkurang karena proyek-proyek pangan itu justru larinya ke korporasi, mereka itu untuk shifting mencari pekerjaan yang lain, mencari sumber penghidupan yang lain, itu juga akan membutuhkan waktu. Nah, makanya itu sebenarnya masih banyak alternatif, termasuk itu tadi petani memberikan proyek tentang kedaulatan pangan ini ke petani, kemudian mereformasi cara kita memahami tentang pangan itu sendiri. Dan fakta ini untuk tambahan aja, di Indonesia itu selain ada berasisasi, ada juga problem kita itu sampah makanannya terbesar. Nah itu kan ironi, di satu sisi ada orang yang kurang makan, di satu sisi ada realitas bahwasanya sampah yang ada di Indonesia itu banyakkan adalah makanan sisa. Nah itu kan ironi, itu juga harus dikelola, bagaimana terjadi perekonomian yang lebih merata biar tidak ada kesenjangan. Ada yang makanannya berlebih, ada kurang makanannya. Kemudian reformasi tentang itu tadi. Itu sih. Ya sih, kalau bicara tentang tentang kedaulatan pangan pun itu, sebenarnya kita memang benar kata Mas Dias tadi, kita nggak kekurangan kalau tentang masalah pangan. Indonesia itu punya banyak alternatif pangan selain beras. Contoh aja yang banyak dipertahankan seperti ubi maupun sagu tadi yang dibuat masyarakat di Papua. Mereka sebenarnya memang punya budaya buat makan beras gitu. Tapi karena adanya masuknya budaya modernitas yang katanya semua orang tuh makan makanan pabrik gitu kan, makan makanan modern kayak gitu. Jadi mereka menganggap itu ada hal baru yang datang. Mereka datang terima itu dengan hal itu. Kadang bawa lobster, bawa burung ataupun bawa itu kan yang ditukarkan ke katanya itu dokter yang bertugas di sana buat makan beras ataupun makan mie instan itu cuman dua bungkus gitu, demi ditukarkan makanan yang seharusnya lebih baik itu yang dimakan daripada makan ini gitu. Nah, tadi aku tertarik sama kayak Mas Dias bahas tentang kalau kita bicara kedaulatan pangan, terus itu kecukupan gizi untuk menghindari salah satunya permasalahan yang hangat-hangat juga tentang stunting. Nah itu kan seharusnya persoalan-persoalan segitu dengan kekayaan alam yang ada kita, nutrisi yang tercukupi dengan pangan-pangan yang baik seharusnya tumbuh di Indonesia, itu sebenarnya bukan menjadi permasalahan yang besar kalau kita mengelolanya sesuai dengan prosedur alam gitu. Nah gimana nih kalau tentang stunting terus food estate itu apa memang harus menjawab tentang stunting? Itu kan pasti bicaranya kayak kita bakalan membawa program ini buat mencegah stunting gitu. Nah tapi dengan untuk menjalankan program ini dia harus membuka lahan lagi buat menyiapkan pangan-pangan yang memang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Tapi hal-hal itu yang harusnya
terjadinya deforestasi, akhirnya pembukaan lahan baru, tahapan yang lainnya, dan melibatkan masyarakat adat kayak gitu. Nah, gimana kalau tentang stunting ini, pandangan Mas Dia sama Mas Barok, apakah ini bisa terjawab dengan adanya food estate kalau seandainya food estate itu berjalan, berhasil, seandainya berhasil, food estate itu berhasil, atau itu bisa menjawab persoalan stunting yang ada di Indonesia? Gimana nih, Mas? Kalau aku gini, kedaulatan pangan ya, begini. Dianto Bakriadi itu ada penulis namanya Dianto Bakriadi, dia mengkritik bahwa akses pangan kita adalah akses pangan kita didapatkan melalui satu-satunya jalan untuk mengakses pangan adalah akses transaksional atau akses ekonomi. Maksudnya akses terhadap pangan gitu, itu hanya didapatkan dengan cara akses ekonomi atau akses transaksional. Simpelnya orang-orang yang kita untuk mendapatkan pangan itu harus membeli gitu. Aksesnya melalui akses transaksi atau akses ekonomi gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya uang, dia tidak bisa mengakses pangan. Selama ini kan gitu. Dan kedaulatan pangan itu ya, kedaulatan pangan itu muncul atas dasar bahwa ketahanan pangan yang sudah digempor-gemporkan oleh dunia gitu, FAO dan sebagainya itu tidak bisa menyelesaikan masalah kelaparan, masalah gizi buruk dan sebagainya. Ini muncul teori kedaulatan pangan bahwa kita bebas makan apapun, menanam apapun, memproduksi apapun, apa yang kita tanam itulah yang kita makan dan sebagainya. Akses terhadap makanan tidak hanya didapatkan melalui akses transaksi gitu atau akses ekonomi gitu. Kita bisa makan tanpa kita membeli gitu. Tapi ngambil dari kebun misal gitu, simpelnya gitu. Dan balik lagi tuh di stunting, kok kenapa akhirnya menurut Vian bahwa masyarakat Papua itu banyak stunting, sejalan dengan bahwa akses sumber daya yang seharusnya dia bisa dapatkan gitu ya. Masyarakat Papua, kawan-kawan Papua itu bisa dapatkan dengan berburu bebas gitu. Itu dirusak dan dialihfungsikan gitu. Kalau catatan di sini ada Sungai Auyu namanya. Sungai Auyu yang itu sudah tidak bisa, katanya sudah masyarakat Papua enggan untuk berburu di sana karena kotor oleh limbah-limbah pabrik dan limbah-limbah perkebunan. Itu Sungai Auyu. Akhirnya mereka butuh makanan-makanan yang didapatkan melalui cara transaksi gitu loh. Ya itu tadi sumber ruang hidupnya udah hilang gitu, hutannya hilang, sungainya hilang gitu karena dialihfungsikan. Ya akhirnya mereka harus mengakses pangan itu dengan uang gitu. Dan itu makanan-makanan industri gitu. Sementara masyarakat Papua untuk mendapatkan uang bagaimana gitu kan? Iya, benar banget. Ya itu tadi makanya aku sepakat banget usaha pembiaran kematian gitu. Ada catatan peningkatan mie instan itu juga menaik, micin itu juga menaik, pengeluaran per hari juga menaik. Yang tadinya teman-teman itu bisa berburu gitu ke hutan gitu, tapi hutannya akhirnya jadi kebun sawit dengan kanal-kanal yang banyak gitu. Terus sungainya jadi kotor, udang-udang dan lobsternya hilang gitu. Itu pun ketika dapat harus ditukarkan dengan Indomie gitu kan. Gimana gak stunting gitu kan, bayangkan aja gitu. Iya, benar. Dan itu, dan keuntungan itu pun nggak tahu buat siapa gitu nanti. Sawit itu ya mohon maaf gitu. Dan ya benar sih, program-program kayak gitu tuh biasanya program kayak food estate ataupun yang lainnya, program-program yang memang program pemerintah ya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar gitu, bukan dikelola oleh masyarakat lokal. Kalau memang itu bentuknya yang mengelola masyarakat lokal, itu menjadi jadi peluang buat lapangan kerja baru buat masyarakat lokal. Tapi itu kan kebanyakan dikelola oleh PT-PT yang besar gitu, yang mengelola hal-hal seperti itu. Kayak yang dibilang sama Mas Barok tadi, kayak walaupun teknologi itu sekarang produksi itu menggunakan teknologi itu memang lebih efektif dan efisien, namun itu tanpa sadar bahwa
dulu orang menggarap satu lahan itu misalnya 1 hektar itu 10 orang, sekarang digarap oleh 10 hektar dengan 1 orang dengan mesin, itu lebih menutupi gimana keberlangsungan hidup orang buat kerja gitu. Kalau memang sifatnya sekarang ekonomi transaksional, orang jelas butuh uang buat mencukupi kehidupannya gitu. Nah gimana nih Mas Barok kalau tentang stunting nih yang Mas Barok bilang nih, stunting terus apa namanya tentang food estate juga, hubungannya stunting sama food estate gimana? Nah, kalau ngelihat datanya ini ngikut Mas Dias saja, soalnya saya juga kebetulan nggak terlalu into ke isu ini, tapi kalau stunting juga saya ngikuti dikit-dikit. Ya memang itu ironis sekali ya ketika makanan-makanan yang alami. Kalau kita ngomong alami sebenarnya semuanya juga alami sih, tapi bedanya di fabrikasi sama non fabrikasi seperti itu. Dan kadang-kadang kandungan gizinya itu kan lebih baik yang makan makanan yang alami dari alam. Sebenarnya fabrikasi itu bisa sih dibuat memenuhi kriteria gizi tertentu, tapi rata-rata yang diproduksi secara massal itu kan rata-rata makanan-makanan yang bisa dikatakan ya makanan-makanan sampah, junk food gitu kan. Nah ini sungguh ironi. Nah itu kan berarti kan ada kesalahan cara pandang bahwasanya memandang modernitas itu sebagai sebuah konsep hidup tertentu yang harus mengkonsumsi tertentu. Itu kan masuk teori tentang konsumerisme kalau kita pernah dengar tentang teori konsumerisme. Kemudian ada hegemoni pengetahuan juga di situ untuk mendefinisikan kemajuan itu cuma di satu bidang. Dan sebenarnya kalau kita mau lebih lebih mendalami isu ini, ketika Mas Dias bilang tadi sungai mulai tercemar, kemudian di situ tumbuh-tumbuh pabrik-pabrik dan pasti ada emisinya, lama-kelamaan itu masyarakat nggak hanya kesusahan makan, tapi kesusahan air bersih dan udara yang bersih itu juga menjadi problem, dan itu juga memunculkan problem kesehatan yang itu ketika terjadi pada masa bayi itu juga memunculkan stunting gitu. Jadi saya juga pernah mendengar sih, tapi itu apa ya, dalam sebuah diskusi masih dalam proses penelitian kayaknya, belum karena saya mencari data yang lebih komprehensif tentang itu belum ada, bahwasanya sebenarnya stunting itu problemnya itu banyak, dan justru malah problemnya itu rata-rata bukan di masalah kekurangan pangan itu sendiri. Masalahnya itu ada pencemaran, ada problem juga di masalah edukasi gizi ya, seperti itu ketika makanan yang harusnya lebih bergizi malah ditukarkan kepada makanan yang tidak bergizi, itu kan berarti kan edukasi. Kemudian kalau kita ngomong di lingkungan sekolah aja ya, makanan-makanan yang dijual oleh penjual di sekolah ya, tanpa bermaksud mendiskreditkan para penjual yang ada di sana, tapi kadang-kadang itu juga makanan-makanan yang kurang sehat gitu loh. Nah sebenarnya padahal ada sumber makanan yang mungkin lebih murah dan dipandang sebelah mata, lebih tradisional, tanpa diolah dan macam-macam, itu justru lebih sehat untuk tubuh. Nah ini kan sebuah ironi. Benar. Nah makanya itu harus ada perubahan cara pandangnya di situ. Kemudian kalau kita ngomong tentang kalau memang isunya tentang kekurangan pangan, jangan lupa wilayah Indonesia itu daripada wilayah daratannya kan lebih luas wilayah lautannya. Dan sumber makanan bergizi itu adalah salah satunya ya ikan. Nah, kalau lautnya tercemar, di situ ada ada lalu lintas transportasi barang, transportasi batu bara, dan ada pencemaran dari pabrik yang dibuang ke laut, sampah. Nah, itu kan juga mematikan sumber pangan kita yang itu justru lebih potensial dari yang lainnya. Iya. Okay. Sebenarnya banyak ya kalau bicara tentang alternatif pangan ataupun yang lainnya yang menjawab persoalan-persoalan global gitu tentang krisis pangan itu ya seperti saya bilang di awal bahwa ini menjadi apa ya, semua negara ya semuanya pengen menjawab persoalan ini gitu tentang krisis pangan. Memang kalau bicara tentang pangan itu hal yang paling fundamental dalam suatu negara gitu buat menghidupi masyarakatnya. Ya pangan yang bergizi itu yang paling penting gitu. Namun tidak harus sampai ya yang dibilang Mas Dia tadi bahwa adanya kegiatan pembiaran kematian gitu. Kenapa harus membunuh suatu kehidupan gitu, kehidupan yang udah tumbuh sehat harus dibunuh untuk menghidupi kehidupan yang ada sekarang. Untuk menghidupi itu kita membunuh kehidupan yang ada, yang seharusnya itu normalnya kehidupan gitu. Bahwa kita butuh apa, kita nggak harus itu membayar dengan secara ekonomi transaksional tadi yang dibilang Mas Dias tadi. Nah, mungkin obrolan kita panjang lebar. Di sini kan menarik menurut saya buat
bagaimana hal ini menjadi bahan diskusi berkelanjutan gitu. Kita sebagai mahasiswa ya udah jadi tugas kita sebagai akademisi gitu buat melakukan penelitian maupun mencari solusi yang bagaimana ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Mungkin dari Mas Dias atau Mas Barok bisa nih memberikan apa ya, memberikan closingan gitu buat acara ini, closingan tentang tema kita tentang konflik agraria ataupun isu-isu pertanian agribisnis gitu. Mungkin dari Mas Barok atau Mas Dias siapa nih? Mas Dias dulu aja. Aduh. Buat buat isu apa? Buat obrolan tadi. Ya, obrolan kita tadi mungkin bisa diberikan Aku closingan. apa ya? Aku buat diri sendiri ya, Iya, buat iya. diri sendiri ya, bahwa aku sebagai akademisi gitu, sebagai manusia yang duduk di bangku kuliahan gitu, barangkali perlu juga untuk membaca teks-teks atau literatur soal pengetahuan agraria kritis gitu ya. Maksudnya tidak hanya aku sangat kurang gitu kalau hanya di kampus hanya membahas bagaimana pertanian itu bisa produksinya sangat tinggi gitu. Itu hanya itu terus yang dibaca gitu kan. Tapi bagaimana penyelenggaraan sistem pangan, bagaimana penyelenggaraan sistem pertanian gitu, bagaimana petani itu di apa namanya, diberdayakan dan sebagainya itu juga penting gitu. Terus tadi aku bilang bahwa literatur agraria kritis juga perlu untuk dibaca dan didiskusikan gitu. Karena ya konflik terus gitu. Kita tuh konflik terus kalau enggak ya kita jebak jadi Iya. Ya itulah.